Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan di mana setiap muslim bersaing dalam kebaikan-kebaikan. Seluruh muslimin di muka bumi ini, mereka berpuasa di siang hari, mereka juga tentunya mengerjakan sholat tarawih di malam hari, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Dan doa salah satu hal yang menjadi favorit atau keutamaan yang harus dikejar bagi setiap orang yang sedang berpuasa. Apalagi ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Di dalam hadis yang lain, kalau orang yang sedang berpuasa memiliki waktu yang diijabah doanya pada saat dia sedang berbuka puasa. Oleh karena itu, setiap muslim harusnya fokus dalam doa ini. Dan doa tentunya penyampaian hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu zat yang maha mulia, maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau hamba-hambanya berdoa padanya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kita meminta kepada manusia, maka mungkin sekali dua kali dia memberi. Tapi setelah itu dia akan marah. Seorang penyair Arab mengatakan, janganlah kau minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Dan di dalam sebuah hadis mulia, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, maka justru Allah marah padanya. Makin sering kita berdoa, maka makin baik dan makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menjadikan doa itu adalah inti daripada ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Maka doa-doa ini teman-teman punya beberapa syarat-syarat yang menyebabkan dia diterima. Alam arti kata, kalau tidak dipenuhi maka akan tertolak doa itu. Yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat ahli sunan, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Apapun ibadah yang Anda kerjakan, sholat, puasa, zikir, baca Quran, bakti dengan orang tua, haji, umrah, berdoa, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang, tidak ada orang, tetap saya berdoa. Kemudian yang kedua, syarat utama agar bisa diterima doa, dalam arti kata tidak tertolak tentunya. Jadi kalau poin pertama tadi orang tidak ikhlas, berarti akan tertolak. Yang kedua adalah kita membuka doa tersebut dengan menggunakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayat. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak. Seseorang masuk ke dalam masjid Nabi SAW, kemudian dia tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadha. Orang ini terlalu tergesa-gesa. Semestinya dia memuji Allah dulu, membacakan salawat kepadaku, barulah dia sampaikan hajatnya. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua memuji Allah dengan memanggil Asma'ul Husna, dan juga yang ketiga membaca salawat pada Nabi SAW. Yang keempat, menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dan santun dalam berdoa. Jadi tidak boleh orang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang berbicara pada temannya. Tapi dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala layaknya memang zat yang sangat dihormati. Seperti kita kalau diundang ke istana raja, kemudian kita akan berbicara dengan raja tersebut, tentu kita akan menyusun kosakata yang tepat. Kemudian dikatakan poin yang kelima atau syarat yang kelima agar doa kita tidak tertolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menjauhi makanan dan minuman yang haram. Karena kata Nabi SAW, bagaimana seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Yang keenam, dia tidak boleh tergesa-gesa dalam berharap panggilan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diterima
doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Terus para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wa kaifa ya'jal? Wahai utusan Allah, bagaimana ciri orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan aku sudah berdoa, kemudian dia tinggalkan doa karena tidak melihat jawabannya. Mungkin Anda berdoa tinggal sehari lagi, mungkin tinggal sejam lagi, mungkin tinggal sekali, mungkin memang masih sepekan lagi. Maka jangan tergesa-gesa. Yang ketujuh adalah seseorang menggunakan dan memaksimalkan waktu-waktu dan tempat yang mustajab atau diterima doa. Seperti misalnya antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah doa tidak tertolak. Musafir. Kata Nabi SAW, orang yang musafir tidak akan ditolak doanya. Berbuka puasa bagi orang yang puasa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang pasti diijabah pada saat dia berbuka puasa. Kemudian pada saat hujan turun, kata Nabi SAW pada saat hujan turun beliau mengatakan, berdoalah kalian minta rahmat Tuhan kalian karena ini adalah rahmat yang turun dari langit, maksudnya hujan tersebut. Masuk dalamnya juga adalah di sepertiga malam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikatnya, adakah yang meminta maka saya berikan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang memohon ampun maka saya menerima atau memberikan ampun kepadanya. Juga termasuk doa seorang muslim untuk muslim yang lain. Kata Nabi SAW, setiap muslim yang mendoakan muslim yang lain, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tua pada anak-anak untuk orang tua. Kata Nabi SAW, doa seorang ayah atau ibu kepada anaknya tidak ditolak. Begitu juga dengan doa anak untuk orang tua. Kata Nabi SAW, kalau meninggal anak Adam, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka ini semua tentunya sebab-sebab diterimanya doa yang secara otomatis menjadi alasan juga kenapa doa itu bisa ditolak. Jadi kalau ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Atau dia poin kedua dan ketiga tadi tidak memuji Allah dan tidak membaca salawat pada Nabi SAW, berarti doanya ditolak. Begitu juga dengan meminta atau makanan dan minuman juga pakainya haram, jadi penyebab ditolaknya doa. Tergesa-gesa juga termasuk itu. Semua ini menjadi sebab ditolaknya doa. Oleh karena itu, fahamilah teman-teman sekalian bahwasanya doa Anda akan diijabah selama Anda penuhi syarat-syarat itu. Tentu saja ini yang merupakan bahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Dan sebelum nanti kita mulai, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jemaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita mau update dulu nih Abi ya. Seputar pemakaman kemarin almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mohon izin Abi. Ya subhanallah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan terima kasih atas doanya dari seluruh mukminin mukminat yang sangat mencintai beliau. Dan alhamdulillah di dua tempat disolat jenazahkan di Indonesia, di Penang juga sudah disolat jenazahkan sebelumnya, datang ke Az-Zikra, Masjid Az-Zikra kira-kira jam 4-an, setelah itu melaksanakan sholat, Masya Allah penuh sekali jamaah dan heningnya luar biasa saat jenazah diangkat tuh semuanya berzikir dengan syahdunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Baru di sana lepas maghrib berangkat menuju ke mana? Ke
Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur kembali disolat jenazahkan dan dimakamkan di sana. Tepat jam. Masya Allah. Setelah kalau waktunya kira-kira disolat jenazahkan waktu jam 8 malam ya, di waktu-waktu di mana di Gunung Sindur. Setelah itu tidak lama langsung dimakamkan. Masya Allah, ini Masya Allah ya. Nah kita juga mau coba menjawab antusias masyarakat nih jamaah yang ada di rumah ya. Tentang tema kita hari ini nih banyak banget nih yang luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Mungkin langsung aja kita jawab satu persatu dulu ya. Buat semuanya tepuk tangan lu buat semua biar semangat yuk, ayo. Oke, yang pertama dari Siti Sundarti. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana caranya menghadapi anak yang keras hati dan suka merajuk ya Ustadz? Lalu bagaimana caranya menghadapi suami yang suka merajuk dan bertahan mendiamkan saya sampai 2 minggu lamanya? Terima kasih. Dari Uma dulu dia menjawab, silakan. Pertama ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah sabar kemudian sholat. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dulu baru sholat? Karena kalau kita tidak sabar maka sholatnya tidak khusyuk. Berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak khusyuk. Sujud kepada Allah nggak khusyuk. Jadi kita sabar dulu kemudian sholat, minta jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di sujud tersebut atau di atas sajadah tersebut banyak meminta kepada Allah dan banyak merenung. Mungkin ada kesalahan dari diri kita sendiri. Dan kemudian sama anak-anak sama suami sebenarnya yang paling penting adalah berlaku lemah lembut. Karena laki-laki gak suka kita suaranya lebih tinggi atau kita bosi dan sebagainya. Juga anak-anak. Fabima rahmati minallahi linta lahum wa lakunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi kita diminta untuk berlemah lembut, jangan kasar, jangan keras. Kalau kasar keras suami lari, anak juga lari. Masya Allah, itu jawaban Mbak Siti Sundarti ya. Selanjutnya dari @rahmarahim 2. Assalamualaikum Ustadz Maulana yang ganteng dan soleh. Cie. Ini bulan puasa. Kenapa emangnya bulan puasa? Takutnya bohong. Enggak. Kan versi ganteng menurut orang kan macam-macam. Ya, saya mau tanya, salah dan dosakah apabila saya melihat dompet suami saya dan saya lihat uangnya banyak. Saya mau nanya sama suami takut dia marah. Saya mau tanya uang halal atau uang haram nih soalnya gitu kan. Saya kan nggak tahu dari mana tuh asal uangnya. Biasalah ibu-ibu pasti kan kepo. Pak Ustadz tolong dijawab ya Pak Ustadz Maulana yang ganteng, duren. Oh ada durennya loh. Ada durennya. Ini durennya duren montong apa duren ini nih? Duren Kalimantan. Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Masya Allah. Luar biasa ya. Saya dapat pujian di 19 Ramadan. Jamaah. Membicarakan tentang keuangan keluarga, mohon maaf. Ada uang suami tidak boleh diganggu istri. Kenapa? Laki-laki memberikan sebahagian daripada hartanya, bukan keseluruhan. Karena bisa jadi itu adalah modal usahanya atau uang yang mau dipakai usaha atau uang dari pinjaman yang dipakai untuk berbisnis. Jadi sosok wanita tidak boleh, apalagi mau tanya-tanya uang dari mana, tidak boleh. Karena itu jadi mohon maaf dikhawatirkan kalau memang ibaratnya yang haram, berdoalah semoga ibu mendapatkan rezeki halalnya dari suami. Ya, buat Mbak ya, ini udah dijawab sama Ustadz Maulana yang ganteng dan duren, Masya Allah. Mudah-mudahan puas nih Ibu nih. Selanjutnya dari @vina_virgiva. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya diselingkuhi terus sama suami saya. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Waduh, ini mah doyan namanya Bu ya. Selingkuhnya suami saya suka sama istri orang, astagfirullahaladzim. Karena keseringan saya merasa jengkel. Dosa ya enggak Pak Ustadz kalau saya mendoakan suami agar cepat dikasih azab, astagfirullah. Dan juga dosa gak bagi saya kalau saya bilang ke suami, selingkuhan suami saya itu kalau Suami dari selingkuhannya. Suaminya selingkuhan suami saya itu kalau istrinya selingkuh sama suami saya. Terima kasih. Yang jawab Abi Maki mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini yang disampaikan seorang laki-laki apabila melakukan berselingkuhan dengan perempuan yang mana perempuan itu memiliki suami maka haramnya sangat diharamkan. Jangankan si perempuan sudah punya suami, perempuan baru dikhitbah saja dipinang tidak boleh untuk dilamar lagi, apalagi ini sudah punya suami, ini haram dan tidak boleh. Apabila terjadi sampai sesuatu yang mengerikan, rajam dalam syariat Islam ada hukumannya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau berdoa matan diberikan azab aja suami saya rasa kalau berdoa seperti itu tidak ada cinta dari istri kepada suami. Iya, cinta mahabbah mau karena ya demikian. Tapi punten apa yang dibangun
membangun sakinah mawadah itu kan pertama ketentraman dalam hati, lalu mawadah ada dan cinta. Apa yang harus dilakukan? Nggak usah doa yang begitu dahsyatnya, tapi alangkah baiknya minta saja kepada keluarga dan langsung bilang kepada laki-laki tersebut ancaman. Nanti kalau begini nanti saya akan bilang loh sama perempuan itu atau sama suami itu. Maka alangkah baiknya komunikasi dengan baik dan punten yang selanjutnya adalah coba khidmatnya diperbaiki. Jangan-jangan gara-gara kurang khidmat seorang istri laki-laki melakukan hal seperti Jadi itu. ada introspeksi diri juga. Betul, introspeksi Kenapa diri. suami sampai sering selingkuh? Jangan-jangan sering-sering. pelayanan istri kurang Nah, gitu ya. itu dia. Kurang dua sendok gitu atau gimana gitu, kita nggak tahu juga. Ya Ibu ya, mudah-mudahan jelas jawaban dari Abi Maki. Yang selanjutnya yang terakhir ada dari @kiki_nurfadilah. Pak Ustadz, masih bisakah seorang perempuan yang hina pernah berzina mengharapkan sosok pendamping hidup yang soleh dan bertaubat atas kesalahannya? Yang jawab Ustadz saya mohon izin. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya, semua orang yang bertaubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Orang yang berbuat fahisyah termasuk berbuat hina, berbuat perzinahan, kemudian dia segera dzakarullah, mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu dia yakin tidak ada lagi yang sanggup mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dapat pendamping hidup yang soleh, surga pun Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Ya. Bagi orang yang mau bertaubat. Bertaubat. Jadi tidak salah ketika kita mengharapkan kebaikan ketika kita telah bertaubat kepada Allah Betul. Subhanahu Dan wa kalau udah taala. tobat nggak usah diungkit-ungkit lagi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti dapat calon suami, maaf ya saya dulu pernah berzina. Nggak boleh. Jangan, Tidak jangan, boleh, tidak boleh, jangan tidak boleh. gitu ya. Ya jadi tutup semuanya aibnya ini, Masya Allah. Terima kasih banyak buat para penanya semuanya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya. Yang mau kirim pertanyaan silakan ke Instagram kita boleh. Terima kasih banyak buat para guru-guru kita. Boleh duduk lagi. Tepuk tangan lu dong buat semua guru-guru kita. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu mau nanya Bu, kalau lagi kagum sama orang biasanya ngapain Bu? Senyum. Terus dipuji-puji nggak Bu? Kayak tadi jamaah kita di rumah ya, Ibu Rahma Rahmi ya, tadi ya muji-muji Ustadz Maulana karena kagum. Cie, Ustadz Maulana yang ganteng. Udah gitu duren lagi. Cie. Tolong tim Islam Linda, apa tuh? coba dilihat intinya Apanya sih? ya. Alamat intinya. Alamat. Oh iya. Iya, tapi apa jadinya nih? Kalau yang mengagumi adalah Nabi. Penasaran kan? Nah hari ini nih kita bahas tentang tema kekaguman Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Apa Bu? Kekaguman Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang kita coba bahas satu persatu nih. Kalau kita pakai logika dan pakai pikiran yang terbatas ini pasti nggak pernah mampu menangkapnya kebesaran Allah. Salah satunya yaitu Allah menjadikan pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad yang berbeda jauh zamannya, ya. Seperti apa sih kebesaran Allah yang mampu mempertemukan antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW? Yuk kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita. Ada Ustazah Oki, mohon izin waktunya, silakan Ubang. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, syahrul Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW adalah nabi kita semua yang diberikan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an yang menjadi panduan bagi kita semua. Dan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan Islam kepada kita, teman-teman sekalian, tentunya tidak mudah. Ada perjuangan yang sangat dahsyat. Ada pengorbanan selama 13 tahun di kota Mekah dan juga pengorbanan yang sangat luar biasa selama 10 tahun di Madinah. Sampailah akhirnya Islam itu ada pada kita di hari ini. Dan orang-orang di balik perjuangan Rasulullah SAW juga mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Rasulullah pernah mengalami tahun-tahun kesedihan dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, dicatat sebagai sebuah sejarah kesedihan. Di dalam agama Islam ini, Amul Husni, kisah-kisah kesedihan tersebut beberapa di antaranya adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal dunia, yang menjadi qurratu a'yun meninggal dunia. Kemudian berikutnya ada Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, juga meninggal dunia. Sedih lagi hati Rasulullah SAW yang selama ini ada orang yang mendukung perjuangan Rasul. Orang-orang kafir Quraisy takut dengan apa yang ada di diri oleh Abu Thalib dan kemudian akhirnya meninggal juga. Dan kemudian Rasul ditolak dakwahnya di negeri Taif. Maka kesedihan-kesedihan ini kemudian Allah hibur, teman-teman sekalian, dengan sebuah peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Isra
Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Mekah menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis Palestina, dan Mi'raj perjalanan dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaiki buraq. Buraq adalah sebuah hewan kendaraan yang memiliki sayap dan lebih besar daripada keledai dan kemudian lebih kecil daripada kuda yang ketika melangkah, langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Menaiki buraq sampailah ke Baitul Maqdis Palestina dan kemudian menjadi imam sholat bagi para nabi, teman-teman sekalian. Dan juga pada saat itu ada malaikat Jibril di situ meminta Rasulullah memilih mau susu atau mau arak. Maka Rasulullah memilih susu, memilih kesucian, memilih fitrah. Lalu mulailah di situ Rasulullah SAW menaiki tangga-tangga langit untuk bertemu dengan para nabi-nabi. Sampailah nanti Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah hibur dengan perintah salat 50 waktu tadinya kemudian menjadi 5 waktu. Namun yang ingin saya jelaskan di sini siapa-siapa saja nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris tingkat berikutnya, Nabi Harun alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pertemuan di langit pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq bersama dengan malaikat Jibril dan bertemu dengan para malaikat di pintu langit di langit pertama untuk bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi di langit yang pertama ada Nabi siapa ibu-ibu sekalian? Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ketika malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengetuk pintu langit, maka para malaikat bertanya, siapa engkau? Artinya para malaikat tidak tahu siapa yang ada di luar, maka mereka bertanya, siapa engkau? Maka malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, engkau sungguhnya orang-orang yang baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai masuk ke pintu langit yang pertama dan melihat Nabi Adam alaihissalam. Di sisi kanan ada ruh-ruh orang-orang yang akan memasuki surga Allah. Di sebelah kiri ada ruh orang-orang yang memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pertemuan yang sangat dahsyat teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi pertama dan Nabi terakhir bertemu di langit yang pertama. Seolah-olah Nabi Adam alaihissalam kenapa ketika melihat ke kanan merasa bahagia karena inilah orang-orang yang mengikuti perintahnya nanti Rasulullah SAW, dan orang-orang di sebelah kiri adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Nabi Adam alaihissalam nangis ketika melihat ke kiri, Nabi Adam alaihissalam sangat berbahagia ketika melihat ke kanan. Pertemuan ini menjadi syarat yang sangat luar biasa. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga teman-teman sekalian, namun akan kembali ke surga. Begitu juga nanti Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah terusir dari kampung halaman dan nantinya akan kembali ke kampung halamannya di kota Mekah. Jadi itulah pertemuan pertama antara Rasulullah SAW dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu baru bertemu dengan nabi-nabi berikutnya. Masya Allah, di situ letak kekagumannya ini Masya Allah luar biasa ya. Ini Betul. baru ngebahas pertemuannya dulu nih. Nanti kekagumannya dijelaskan oleh detailnya. guru-guru kita. Wah Masya Allah. Tapi inilah maksudnya Isra Mi'raj ini ternyata penuh banyak dengan arti ya. Maksudnya di sini pertama kali pertemuan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad secara langsung. Nabi awal sampai dengan Nabi yang paling akhir. Ini Masya Allah. Betul. Ini luar biasa. Oma jazakillah khair. Makasih banyak atas Jazakallah, terima penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Ada ibu sama anaknya. Ada Oki Agustina dan juga ada Keisha Alvaro. Tepuk tangan dong Bu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ini udah kayak ini ya, adik kakak. Apaan? Kayak Apaan Kayak sih? apa? demi waktu. Oh iya, yang lain juga bapaknya ya sama lah. Ya Allah, gimana kabar sehat? Alhamdulillah Keisha sehat. Sini dikit boleh geser-geser dikit. Ah, ini lama banget Keisha gak ketemu ya. Terakhir kita ketemu berapa tahun yang lalu masih Udah sinetron, masih gede kecil. sekarang. Ih, sekarang Udah mau gede SMA banget. sekarang. Oh, Masya Allah. Nih, ngobrol-ngobrol bicara masalah tentang Nabi nih. Ini seneng banget ya kalau ngomongin masalah Nabi. Kalau Oki, sebagai Ya. orang tua nih Ki, lu sering gak sih nyeritain sirah-sirah Nabi kepada anak-anak? Pastinya, apalagi sekarang kan banyak nih buku cerita tentang Nabi. Nah anak-anak aku tuh aku kasih satu-satu nih, jadi mereka tahu belajar gitu. Oh, jadi baca mereka. Jadi mereka baca, mereka belajar, terutama belajarin tentang Nabi Muhammad Masya Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam. Nah Masya Allah. Ini buat Keisha nih, dua Nabi nih yang berbeda zaman jauh banget. Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Keisha sendiri nih, apa yang paling Keisha kagumin dari dua Nabi ini? Kalau yang aku kagumin sih dari Nabi Muhammad dulu ya. Ah, ah. Kalau dari Nabi Muhammad itu yaitu salah satu mujizatnya yaitu membelah bulan.
Masya Allah. Nah itu nggak banyak orang yang tahu itu benar itu Masya Allah. Oh iya sampai di bulan ternyata bulan dirapatin lagi. Kalau nggak percaya buktinya zaman sekarang ini coba dilihat deh ya di sosial media. Itu ada bekas retakannya di bulan ini Masya Allah. Subhanallah itu memang kuasanya Allah ya. Itu salah satu dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Nabi Adam? Kalau dari Nabi Adam, iya manusia pertama. Manusia pertama diciptakan Allah ya kan. Karena Nabi Adam lah adanya kita. Kalau nggak ada Nabi Adam nggak ada kita ya Bu. Ibu siapa Bu? Itu ya kan katanya ini Masya Allah. Nih. Nabi Adam. Iya. Kalau nggak ada Nabi Adamnya, Bapak siapa? Bapak dari mana? Iya. Jadi semua ada hikmahnya nih Masya Allah. Nah kalau dari Oki sendiri ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita nih boleh? Iya nih aku mau nanya nih Ustadz. Kan katanya nih ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu saat berdoa menyebut Nabi Muhammad. Masya Padahal pada saat itu Nabi Muhammad kan belum diciptakan, belum ada itu. Gimana nih anak-anak sekarang kan suka kritis ya, suka nanya kadang-kadang, ini gimana ceritanya mah? Ini kan jauh ketemunya gini kok bisa juga ya, menyebutkan menyebutkan Nabi Muhammad dalam doanya Nabi Adam. Itu gimana tuh menjelaskan? Nabi Adam bisa berdoa ada Nabi Muhammad Dan di dalamnya. menyebutkan Nabi Padahal Nabi Muhammad. Muhammad aja belum dilahirkan pada saat itu. Nah Iya. bagaimana bisa? Nah langsung aja itu. kita tanya gurunya untuk memberikan tausiahnya aja deh. Langsung Ustadz Abi Maki punten waktunya. Tepuk tangan buat Abi Maki. Boleh silakan duduk Oki, silakan duduk Kesya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, keindahan yang luar biasa ketika mendengar seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikagumi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ini mengawali daripada kisah tentang yang barusan disampaikan atau ditanyakan. Nabi Adam ketika Al-Qur'an mengatakan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ini diturunkan Nabi Adam bersama Hawa. Punten. Saat diturunkan lalu keadaan dunia dan surga sungguh berbeda. Lalu kalimatnya, Nabi Adam ingin kembali untuk ke sorga. Dan tahu yang membuat dia keluar dari sorga dan dipisahkan dengan Siti Hawa itu adalah kekeliruannya. Maka mohon pada Allah yang pertama kali dia mengatakan, Ya Rabb. Kalimatnya, iya. Kalimat yang diucapkan, Alasta qad khalaqtani biyadaik. Bukankah engkau yang telah menciptakanku dengan tanganmu langsung? Ya wahai Adam, ya Allah bukankah engkau yang telah meniupkan ruh kepadaku langsung? Ya wahai Adam, ya Allah apakah waktu aku bersin pertama kali, bukankah aku katakan Alhamdulillah dan semua malaikat mengatakan Yarhamuka Rabbak. Bahkan engkau juga mengatakan Allah menyayangimu. Dan saat itu engkau katakan Warahmati sabaqat ghadabi. Ya wahai Adam, lihat ya Rabb, seandainya aku taubat kepadamu, apakah engkau akan terima tentang ketaubatanku? Allah akan katakan, ya akan kuterima Adam. Apakah jika engkau menerima tobatku, aku akan kembali ke sorga? Ya wahai Adam, engkau akan dikembalikan ke sorga. Maka Adam alaihissalam, subhanallah, kalimatnya sebelum diampuninya ada kalimat yang sangat indah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Ya, fataba alaih. Subhanallah innahu wa tawwabur rahim. Saat itu Adam lihat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tobatnya dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa kalimatnya? Allahumma ya Rabb bihaqqi Nabi Muhammad kalimatnya. Dalam riwayat bihaqqi Muhammad. Ya Allah dengan haknya seseorang. Maksudnya dengan kebenaran. Dengan sesungguhnya hak. Ada yang namanya Muhammad. Tapi gak tahu kapan datangnya. Tapi bihaqqi Muhammad as'aluka. Kalimatnya meminta ampun yang sangat terkenal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal yang dipinta Adam untuk sendiri tidak, tapi bersama istrinya. Jadi adab seorang suami, seorang istri kalau minta ampun kepada Allah jangan ampuni aku, tidak tapi ampuni kami. Istri dan suami. Maka saat itu dengan mengatakan Adam, ditanya Adam, kenapa engkau sebut nama Muhammad? Dari mana kau tahu? Ketika engkau tiupkan roh, aku melihat nama yang terukir Muhammad di sekeliling yang namanya Arash. Ada yang dibilang disebut di tiangnya, di sampingnya. Lalu dengan kenapa engkau katakan itu? Karena saya yakin mustahil nama itu terukir di Arash kecuali dia ini adalah kekasihmu. Maka aku katakan dengan hak kekasihmu Muhammad.
maka langsung Allah katakan kalimatnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat subhanahu wa ta'ala alaih. Maka dengan rasa itu Allah ampuni. Punten, dengan kata-kata alangkah baiknya kalau kita minta ampun apa saja pada Allah, paling tidak kita bersolawat seperti Adam menyebut nama Muhammad SAW sebelum Muhammad jauh dilahirkan, Masya tapi Allah. sudah terukir namanya. Masya Allah. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Makasih ibarik banyak fiik. Abi Hayyakumullah. penjelasannya. Ya Sami-sami. Allah, ini membuka mata banget dari kita yang nggak ngerti sama sekali nih ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat semua jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, pasti kita penasaran banget nih, apalagi sih kira-kira pembahasan berikutnya nih. Nah buat anak milenial yang sebelum berangkat sekolah, yuk mungkin nonton dulu ya. Karena mungkin ada yang mau ujian persiapan nih, nonton dulu nih. Kalau misalnya Nabi aja bisa sampai kagum sama Nabi Muhammad, masa kita yang manusia nggak kagum? Ya, apalagi yang parah lagi sampai kurang kenal. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan juga kita akan lanjutkan membaca Al-Quran kita di surah Al-A'raf ya Ustadz Syam. Ya benar ya? Insya Allah hari ini ayat 102 sampai 103. Masya Allah, Alhamdulillah 2 ayat. Nah, tapi sebelumnya sama-sama kita simak dulu penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Nabi mencontohkan untuk mengajarkan. Kitalah umatnya mengikuti jalannya. Nabi terbaik, sholawat kepadanya. Nabi akhir zaman, Nabi kami